Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Waalaikumsalam pagi Ibu. Pagi, Ibu. Oke, ternyata masih banyak ya yang belum join di Zoom ini. Selagi Ibu mengadmit teman-teman kalian untuk masuk, mohon untuk ketua kelas Muhammad Azari bisa memimpin doa hari ini. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran untuk hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Oke, terima kasih Azari. Untuk yang lainnya belum mengaktifkan kamera, bisa untuk mengaktifkan kamera ya, yang tidak terkendala jaringan, yang sinyalnya bagus, biar kelihatan nih cantik gantengnya. Oke, Ibu akan kirimkan link absen di chat Zoom ya. Kalian bisa mengisinya selama pembelajaran ini berlangsung. Oke. Nah, Ibu mau nanya nih, di antara kalian ada yang masih ingat ya pertemuan kita minggu lalu tentang apa? Materinya tentang apa? Ada yang masih ingat? Udah lupa, Ibu. Lupa, Bu. Pada lupa ya? Oke, nggak apa-apa. Nih, biar pada ingat ya, coba kita main tebak-tebakan dulu. Kita pemanasan dulu ya, kita main tebak-tebakan. Oke. Oke, semua sudah siap ya? Oke, coba peristiwa apakah yang sesuai dari clue di bawah ini? Terjadi pada tanggal 16 Agustus, perselisihan antara golongan tua dan golongan muda. Dua tokoh proklamator dibawa keluar kota untuk menjauhkan pengaruh Jepang. Ada yang tahu peristiwa apa? Rengas Dengklok, Ibu. Rengas Dengklok, Bu. Peristiwa Rengas Dengklok ya, benar. Coba lagi. Peristiwa apakah yang sesuai itu di bawah ini? Melibatkan 3 tokoh nasional, memuat keinginan dan pernyataan tegas bangsa Indonesia untuk menjadi negara merdeka. Dilaksanakan di kediaman perwira Jepang di Jalan Imam Bonjol nomor 1. Ada yang tahu? Penyusunan teks proklamasi, Bu. Oke, kita cek ya. Benar ya, penyusunan naskah proklamasi. Lalu kalau ini nih, ada yang tahu nggak tokoh siapakah yang sesuai dari clue di bawah ini? Istri dari salah satu tokoh pergerakan nasional, lahir di Bengkulu 5 Februari 1923, dan penjahit bendera pusaka. Ada yang tahu? Fatmawati, Bu. Mawati, Bu. Mawati, Bu. Benar ya? Hebat. Jadi kalian udah bisa menjawab tebak-tebakan yang tadi. Nah, jadi peristiwa yang tadi kita tebak bersama itu merupakan contoh dari peristiwa di sekitar proklamasi kemerdekaan yang di mana menjadi materi kita pada pertemuan minggu lalu. Jadi peristiwa-peristiwa tersebut seperti pengibaran bendera merah putih, peristiwa Rengas Dengklok, pembacaan teks proklamasi, penyusunan naskah proklamasi, dan penyebaran berita kemerdekaan. Nah, seperti kita tahu nih, kalau di dalam peristiwa tersebut banyak sekali tokoh-tokoh yang terlibat tokoh-tokoh yang berperan dan memiliki andil yang besar dalam peristiwa tersebut yang akan menjadi topik bahasan kita hari ini. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu melalui pendekatan saintifik dan model pembelajaran blended learning, kalian diharapkan dapat mengidentifikasikan peran Bung Karno dan Bung Hatta serta tokoh lainnya dengan tepat, mendeskripsikan nilai-nilai keteladanan yang diambil dari tokoh-tokoh tersebut, menilai tokoh proklamasi mana yang lebih berperan, dan menyajikan hasil tulisan dalam bentuk infografis tentang peran salah satu tokoh proklamasi. Oke. Nah, hari ini juga kalian akan berdiskusi secara berkelompok setelah Ibu kasih satu tayangan video dan penjelasannya. Kalian akan, setiap kelompok akan mendapatkan LKPD yang berbeda dari kelompok lain, dan kalian akan mendiskusikannya di breakout room. Oke, kita mulai ya pembelajaran hari ini. Untuk itu coba kita simak video ini sama-sama ya. Ini video kita tonton ya. Soekarno, Hatta, dan Rajin Marwedudiningrat wakil PPKI terbang ke Dalat, Vietnam, 12 Agustus 1945. Di tengah kabar pengeboman Hiroshima dan Nagasaki di Jepang, Jenderal Hisaichi Terauchi, Panglima Angkatan Perang Jepang di Asia Tenggara, menyambut kedatangan mereka. Jenderal Terauchi berkata bahwa PPKI bisa segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kabar gembira tepat pada hari ulang tahun Hatta. Mereka semua senang, kemerdekaan sudah di depan mata. Sepulang dari Vietnam, sejumlah pemuda dari Organisasi Angkatan Pemuda Indonesia API membawa Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok. Pagi hari 16 Agustus 1945. Dalihnya, situasi Jakarta genting, Bung. Pemuda mendesak Soekarno dan Hatta segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Jepang sudah menyerah, kata para pemuda. Soekarno dan Hatta terkejut, tapi Soekarno enggan memenuhi permintaan para pemuda. Menurut Soekarno dan Hatta, proklamasi kemerdekaan harus melalui rapat PPKI. Pemuda akhirnya memulangkan mereka ke Jakarta sore harinya.
Sepulang dari Rengas Dengklok, Soekarno dan Hatta hendak bersidang dengan PPKI di Hotel Das Indies, Jakarta, tapi Jepang melarangnya. Perubahan situasi mengarahkan rapat persiapan kemerdekaan ke rumah Laksamana Maeda, perwira Angkatan Laut Jepang. Di tempat inilah dalam sebuah ruangan, Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo merumuskan naskah proklamasi kemerdekaan tanpa gangguan dari Jepang. Soekarno lalu membacakannya ke anggota PPKI dan pemuda di serambi rumah. Naskah yang singkat, tapi semua sepakat dengan isinya. Kemerdekaan bukan lagi impian. Hari bersejarah itu tiba. Soekarno membacakan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia ke banyak orang di rumahnya, di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Tokoh-tokoh pergerakan nasional dan rakyat biasa membaur, mendengarkan pembacaan itu dengan hebat. Setelah itu, bendera merah putih jahitan Fatmawati istri Soekarno dinaikkan perlahan, diiringi lagu Indonesia Raya. Penghormatan pun diberikan. 17 Agustus 1945, Indonesia akhirnya merdeka. Ini bukanlah pemberian, melainkan hasil perjuangan dari seluruh rakyat Indonesia. Nah, setelah menonton tayangan video tadi nih, coba apa yang bisa kalian tangkap dari video tadi jika kita kaitkan dengan pembelajaran kita hari ini? Ada yang bisa menjawab? Saya Bu mau mencoba. Halo Bu, suara saya terdengar tidak? Silakan. Jadi kalau tadi video itu tuh banyak peristiwa gitu sebelum proklamasi dari menyerahnya Jepang sampai ada peristiwa pengetikan naskah gitu. Jadinya Ya, benar ya. Jadi, di samping itu ada juga tokoh-tokoh yang terlibat dalam perumusan proklamasi seperti itu. oke, benar ya. Jadi banyak sekali di setiap rangkaian peristiwa menuju proklamasi, banyak sekali tokoh-tokoh yang berperan dalam terjadinya peristiwa proklamasi ini. Nah, coba kita lanjut ya, kita perhatikan. Ada yang tahu ini gambar apa? IKN, Bu. Oke, IKN. Jadi ini benar ya, ini foto ibu kota negara. Jadi yang di mana proses pemilihan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur itu terdapat tokoh yang berperan, yaitu Bapak Presiden Jokowi. Lalu ada foto selanjutnya. Ini ada peristiwa yang serupa, yaitu pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Yogyakarta, tepatnya pada tahun 1946. Nah, dalam pemindahan ini juga terdapat tokoh yang berperan, tokoh yang ada di background ibu nih, kelihatan nggak background ibu? Ada yang bisa menyebutkan tokoh siapa? Soekarno-Hatta, Bu. Soekarno-Hatta, Ibu. Benar ya, tokoh Soekarno dan Hatta, atau yang biasa kita sebut Bapak Proklamator. Nah, coba ya kita mengulas sedikit mengenai peran kedua tokoh proklamator ini di peristiwa sekitar proklamasi. Yang pertama itu Soekarno. Sedikit mengenai informasi mengenai Soekarno, beliau lahir di Surabaya tanggal 6 Juni 1901 dari pasangan Raden Sukemi, Sosrogiardo, dan Ida Ayu Numengkayu. Pada awalnya ia memiliki nama Kusno, namun karena sering sakit-sakitan, akhirnya sang ayah mengganti namanya menjadi Soekarno saat usianya 11 tahun. Nah, dari yang kalian ketahui nih, apa aja sih peran-peran yang telah dilewati tokoh Soekarno di sekitar peristiwa proklamasi? Ada yang tahu? Ketua PPKI, Bu. Benar ya, Ketua PPKI. Coba kita tengok. Oke. Peran Soekarno itu pernah menjadi ketua PPKI, pernah menjadi presiden pertama Indonesia, pembaca teks proklamasi, dan perumus teks proklamasi bersama dua tokoh proklamator lainnya. Nah, kita lanjut ya. Yang kedua ada tokoh Muhammad Hatta. Dr. Muhammad Hatta itu lahir di Bukit Tinggi 12 Agustus 1902, merupakan anak kedua dari pasangan Muhammad Jamil dan Siti Saleha yang asli dari Minangkabau. Pria yang akrab disapa dengan sebutan Bung Hatta ini merupakan pejuang kemerdekaan RI. Nah, dari yang kalian ketahui juga nih, dari tokoh Muhammad Hatta, apa aja sih peran dari Muhammad Hatta? Ada yang bisa menjawab? Ketua Presiden pertama, Bu. Oke, benar ya. Coba kita tengok peran-peran tokoh Muhammad Hatta. Beliau merupakan wakil presiden pertama Indonesia, juga mendampingi Soekarno sebagai pembaca teks proklamasi, wakil ketua PPKI, dan perumus teks proklamasi. Oke. Nah, dari kedua tokoh tadi, apakah kalian bisa menyebutkan nilai-nilai apa saja yang terkandung dalam perjuangan mereka? Patriotisme, Bu. Jiwa patriotisme ya, benar. Jadi nilai-nilai yang dapat kita ambil dari perjuangan mereka itu seperti nilai-nilai patriotisme, jiwa nasionalisme, inisiatif yang tinggi, mengedepankan kepentingan bangsa, dan menjaga persatuan nasional.
Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita lanjut ya. Kita lanjut ke diskusi kelompok. Jadi, di sini Ibu udah membagi kalian ke dalam 4 kelompok. Kalian bisa merename nama kalian ya. Boleh Ibu tunggu di rename namanya sesuai kelompoknya ya. Sambil Ibu stop share nih, coba Ibu stop share sekalian mengecek keadaan kalian. Oke, semuanya bagaimana? Masih pada semangat belajar? Masih, Bu. Kurang semangat, Bu, belum sarapan. Aku belum sarapan, Bu. Oke, ada yang semangat, ada yang belum sarapan, ada yang lemes ya. Iya ya, kita pagi-pagi udah belajar sejarah aja nih, capek ya. Oke, coba kita break sebentar dulu ya, kita biar mengembalikan semangat kalian nih. Ibu coba share screen. Oke, berhubung tadi Anda bilang belum sarapan. Jadi ini ada foto Ibu cari menu sarapan favorit orang Indonesia menurut IDN Times. Ada yang bisa menyebutkan ini sarapannya apa aja di sini? Bubur, Bu. Bubur ayam, goreng, pecel, Goreng. Nasi pecel, Ibu. Oke, benar ya. Ini ada bubur ayam, ada nasi goreng, nasi pecel, dan nasi kuning. Enak ya kelihatannya di foto ini. Nah, ini bisa jadi referensi kalian untuk sarapan hari ini. Kalau setelah selesai kelas, kalian bisa nih pesan Gojek atau kalian bikin sendiri nasi goreng. Oke. Di sini selanjutnya coba Ibu minta tolong untuk perwakilan setiap kelompok, dari kelompok 1 hingga kelompok 4, untuk memilih ya salah satu menu sarapan di sini. Coba mulai dari kelompok 1, Ibu minta Zulfa boleh memilih satu. Ibu, aku pengen nasi pecel. Oke, nasi pecel. Untuk kelompok 2, boleh Dava? Bubur ayam aja, Bu. Bubur ayam. Berbeda ya dari kelompok 1 ya. Untuk kelompok 3, boleh Salva? Aku suka nasi kuning, Bu. Nasi kuning. Berarti kelompok 4 mendapatkan nasi goreng ya. Coba kita lanjut. Nah, jadi ini merupakan clue diskusi kelompok kalian, yang dimana nanti Ibu akan berikan LKPD ke setiap kelompok. Coba dari teman-teman kelompok nih, udah ada bayangan ya bakal dapat tokoh siapa nih? Kelompok 1 dapat LKPD-C, tokoh bagian dari golongan pemuda. Kelompok 2 dapat LKPD-A, Menteri Luar Negeri Pertahanan Indonesia. Kelompok 3 dapat LKPD-D, Wakil Komandan Angkatan Laut Jepang. Dan kelompok 4 mendapat LKPD-B, tokoh pejuang yang tergabung dalam peta. Oke, selanjutnya Ibu coba menjelaskannya LKPD-nya. Oke, jadi LKPD itu merupakan lembar kerja peserta didik. Nah, hari ini kita dengan tema peran para tokoh proklamator dan tokoh sekitar proklamasi. Jadi, dari sekolah SMA Negeri Balikpapan, kelas 11 semester genap, sejarah Indonesia, dan alokasi waktunya 1 jam pelajaran. Seperti yang tadi Ibu jelaskan, tujuan pembahasan hari ini, kalian diharapkan dapat mengidentifikasi peran Bung Karno dan Bung Hatta, serta tokoh lainnya dengan tepat mendeskripsikan nilai-nilai keteladanannya, serta menjadikan hasil review dalam bentuk infografis. Oke, jadi ini bentuk kegiatan kalian ya. Yang pertama, terdapat 4 kelompok yang beranggotakan 6 hingga 7 orang. Setiap kelompok mendapatkan LKPD berupa link Google Docs yang berbeda dari kelompok lain dan masuk ke dalam breakout room. Masing-masing kelompok mengerjakan LKPD dan mencari sumber jawaban dari internet maupun bahan ajar yang telah diberikan oleh guru. Setiap kelompok berdiskusi dan menuliskan jawaban pada lembar jawaban yang tersedia. Jadi LKPD ini berbentuk Google Docs atau Google dokumen ya. Soal serta lembar jawaban ada di bagian bawah nanti. Oke, 1 hingga 2 kelompok mempresentasikan hasil diskusinya pada main room. Di Google Docs LKPD masing-masing kelompok ditunjukkan ke grup WA kelas. Oke, setelah ini Ibu akan membagikan LKPD kalian masing-masing ya. Sembari menunggu, kalian bisa membaca bahan ajar yang Ibu berikan, yang mana Ibu telah kirimkan juga pada minggu lalu di WA kelas ya, di grup WA kelas. Ibu bagikan satu-satu ya. Ini LKPD kelompok 1. LKPD kelompok 2. LKPD kelompok 3. Oke,
udah Ibu kirimkan semua ya. Jadi kalian bisa masuk ke breakout room-nya kalian. Kalian berdiskusi selama 7 menit. Nanti Ibu akan datang ke setiap breakout room mengecek diskusi kalian. Nanti kalian balik ke main room, nanti Ibu infokan melalui grup kelas. Jadi persilakan masuk ke breakout room ya. Terima kasih. Selamat mengerjakan. Kelompok 1, gimana nih pengerjaannya LKPD-nya? Udah bisa? Udah Ibu lagi dibuka LKPD-nya. Oke. Ada mengalami kendala nggak? Belum sih Bu. Belum ada ya, oke. Semoga kelompok ini tetap selalu kompak ya. Kalian bisa mengerjakan LKPD tersebut mencari sumber di internet atau dari bahan ajar yang Ibu berikan. Oke. Ada pertanyaan untuk sejauh ini? Cukup Ibu. Ya, oke. Ibu lanjut ke kelompok sebelah ya. Terima kasih kelompok 1. Kalau kelompok 2 gimana nih? Udah sampai mana nih pengerjaannya? Udah lagi masuk-masukin informasi, Bu. Udah ada. Tadi kita udah cari. Berarti udah tahu ya dapat tokoh siapa? Ya, udah. Sejauh ini ada kendala dalam pengerjaannya? Enggak sih, Bu. Aman. Belum ada ya? Oke. Untuk kalian kalau mencari sumber, kalian bisa menggunakan sumber dari internet atau menggunakan bahan ajar yang Ibu berikan ya. Oke, Bu. Oke, Ibu harap kelompok ini bisa bekerja sama ya. Tetap selalu kompak. Oke, terima kasih kelompok 2. Ibu lanjut ke kelompok sebelah ya. Oke, Bu. Ada Ibu. Kalau kelompok 3, gimana nih pengerjaannya? Ya Ibu, ini sudah dapat beberapa informasi Bu. Oke, jadi udah tahu ya dapat tokoh siapa ya kalian? Ya Ibu dapat tokoh Laksamana Maeda Ibu. Oke. Terus sejauh ini ada kendala atau kesulitan nggak dalam pencarian sumber? Kalau kelompok kami dapat informasinya mudah sih Bu, alhamdulillah Ibu. Oke, udah ya. Oke, kalian bisa mencari sumbernya di internet atau dari bahan ajar yang diberikan ya. Ya Ibu, terima kasih. Semoga kelompok 3 selalu kompak ya dalam pengerjaannya. Oke. Terima kasih ya kelompok 3. Ibu lanjut ke kelompok sebelah dulu. Semangat. Iya Ibu, terima kasih. Kalau kelompok 4, gimana nih pengerjaannya? Udah sampai mana nih? Ini Bu, baru ngebuka ini filenya. Oke. Berarti udah tahu ya dapat kelompok dapat tokoh apa kelompok 4? Ini Bu. Sejauh ini ada kendala dalam pengerjaannya? Tidak Ibu. Sudah ya? berbagi tugas juga. Untuk pencarian sumber, kalian bisa menggunakan sumber dari internet atau bahan ajar yang dari diberikan ya. Semoga kelompok 4 selalu kompak ya kayak sekarang ini mengerjakannya. Saling membantu mengerjakannya. Ibu, kalau presentasinya nanti dipilih apa gimana, Bu? Untuk presentasinya nanti bagi yang ingin memaparkan materinya boleh, atau kalau tidak ada nanti Ibu tunjuk ya. Baik Ibu, terima kasih. Oke, terima kasih. Semangat ya kelompok 4. Siap Ibu, terima kasih Bu.
Oke, udah banyak yang selesai ya. Udah mulai banyak yang selesai. Coba kita tunggu ya teman-teman yang lain yang masih pada di breakout room nih. Oke, gimana tadi pengerjaannya? Ada kendala atau lancar? Lancar, Ibu. Lancar Ibu, kelompok 3. Berasa udah semua ya masuk di main room ini. Ada dari kelompok 1, 2, 3, 4. Oke, selanjutnya dari hasil diskusi kalian tadi, ada yang mau memaparkan hasil diskusinya? Ibu minta satu kelompok aja deh hari ini. Kalau tidak ada, Ibu tunjuk ya. Ibu mau dari kelompok 4 deh. Boleh kelompok 4 memaparkan hasil diskusinya? Ada kelompok 4? Jadi persilakan kelompok 4. Paisa mungkin Ibu. Paisanya ada nggak? Ya, tes. Suaranya kedengeran? Nah, silakan Faisal. Iya, baik Ibu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya dari perwakilan dari kelompok 4 ya Bu, yang akan presentasikan dari hasil diskusi tadi. Jadi tokoh yang kita dapat itu ada Soekarni Bu. Jadi Soekarni ini bernama lengkap Soekarni Kartodwirjo atau tokoh pejuang kemerdekaan dan pahlawan nasional Indonesia, di mana Gerakan Pahlawan Nasional Indonesia ini disematkan oleh Bapak Presiden Joko Widodo pada tanggal 7 November tahun 2014 kepada perwakilan keluarga di Istana Negara Jakarta. Beliau lahir di Desa Sumberdiran, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Namanya jika dijabarkan berarti Su artinya lebih, sedangkan Karni artinya banyak memperhatikan. Dengan tujuan oleh orang tuanya agar Soekarni lebih memperhatikan nasib bangsanya yang kala itu memang masih dijajah oleh Belanda. Nah, perkenalan Soekarni dengan dunia pergerakan nasional yang perjuangan kemerdekaan Indonesia dimulai ketika usia masih remaja, yaitu 14 tahun, saat dia masuk menjadi anggota Perhimpunan Indonesia Muda tahun 30. Sejak itu dia berkembang menjadi pemuda militan dan revolusioner. Ya, mungkin berikutnya. Nah, apa peristiwa yang penting yang beliau alami, yaitu peristiwa Rengas Dengklok. Mengapa peristiwa tersebut bisa terjadi? Jadi peristiwa itu terjadi dengan mendengar berita adanya kekalahan Jepang dari kelompok pemuda yang bersepakat bahwa inilah saat yang tepat untuk memproklamirkan kemerdekaan, untuk menjauhkan Bapak Soekarno dan Hatta dari pengaruh Jepang, sehingga kedua pemimpin itu diasingkan ke Rengas Dengklok oleh para kelompok pemuda ini. Lalu kapan peristiwa tersebut terjadi? Jadi peristiwa Rengas Dengklok ini terjadi pada tanggal 16 Agustus tahun 45 sebelum hari diproklamirkannya kemerdekaan, ketika Soekarno-Hatta diculik oleh para golongan muda pada saat itu, di mana tempatnya itu ada di Rengas Dengklok seperti nama peristiwanya. Dan bagaimana peranan tokoh dalam peristiwa tersebut? Jadi Soekarni, Wikana dan kelompok pemuda lainnya menjemput Soekarno dan Hatta di kediaman untuk dibawa ke Rengas Dengklok. Yang kedua, mengusulkan atau memberikan saran agar teks proklamasi ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia. Setelah proklamasi kemerdekaan dilakukan, selanjutnya Soekarni mengemban amanat kemerdekaan serta bahu-membahu bersama kelompok pemuda lainnya dalam meneruskan berita tentang kabar kemerdekaan
ke seluruh Indonesia. Mungkin itu Bu yang bisa disampaikan. Nah, dan ini untuk bagaimana simpulan dari nilai-nilai yang sudah kami diskusikan tadi. Ada 4 nilai Bu, dan sumber-sumbernya juga sudah kami cantumkan. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Ya, terima kasih kelompok 4 yang telah memaparkan hasil diskusinya tadi, yang mana telah tokohnya tersebut tokoh yang berperan dalam peristiwa tokoh yang berperan dalam peristiwa proklamasi, yaitu tokoh Soekarno, dan di mana beliau seorang golongan pemuda, pegiat golongan pemuda, dan peristiwa yang paling berperan itu jadi peristiwa Rengas Dengklok. Oke, untuk semua kelompok juga hari ini Ibu apresiasi sekali ya. Ibu akan mengecek AKPD kalian semua di grup WA nanti. Tapi Ibu tadi udah melihat kalau kalian bekerja dengan baik, seperti mencantumkan sumber, saling menambahkan jawaban, dan berdiskusi secara aktif di breakout room. Oke, selanjutnya Ibu mau minta nih dari kalian, ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini, mulai kita dari tadi main tebak-tebakan, nonton video, presentasi, dan berdiskusi. Boleh siapa? Boleh saya, Ibu. Oke, silakan Anissa Barnis. Ya, jadi Bu, pembelajaran hari ini tuh kita belajar tentang tokoh-tokoh di sekitar peristiwa proklamasi. Lalu juga ada tokoh yang disajikan di video tadi, dan yang kita diskusikan ketika mengerjakan LKPD itu ternyata banyak peranannya. Nah, ternyata tokoh-tokoh tersebut memiliki nilai-nilai yang dari peranannya itu dapat kita terapkan seperti patriotisme, cinta tanah air, hingga rela berkorban. Oke, terima kasih Anissa Barnis atas kesimpulannya. Benar ya, bahwa banyak sekali tokoh-tokoh yang berperan di sekitar peristiwa proklamasi. Nah, dari peran-peran tersebut, ternyata banyak juga nilai-nilai yang dapat kita terapkan di kehidupan kita saat ini. Nah, dari yang Ibu lihat nih, sepertinya kalian udah paham sekali ya mengenai materi kita hari ini. Coba kalau Ibu tanya, menurut penilaian kalian nih, tokoh mana sih yang paling berperan dalam peristiwa di sekitar proklamasi? Ada yang tahu? Ada yang bisa menilai? Oke. Oke, kalau tidak ada, mungkin kalian bisa menjawabnya melalui infografis ya. Jadi ini tugas kalian, tugas individu. Kalian membuat infografis dengan memilih satu tokoh yang menurut penilaian kalian, tokoh tersebut sangat berperan dalam peristiwa di sekitar proklamasi. Pengerjaan tugas ini selama 1 minggu, dan pertemuan selanjutnya akan Ibu sampaikan di grup WA. Ibu juga akan menyampaikan bahwa minggu depan kita tidak ada pertemuan tatap muka, kita melakukan pertemuan secara asinkronus. Kalian mengerjakan soal di website sekolah kita, dan pengerjaan soal itu dimulai di jam 8, di jam pembelajaran sejarah, dan itu ketika pembelajaran berakhir. Kalian juga akan mengumpulkan tugas infografis tadi dengan menguploadnya ke Instagram kalian, lalu meng-screenshot dan mengirimkannya ke grup WA sebagai bukti kehadiran kalian minggu depan. Minggu depan juga Ibu akan mengirimkan bahan ajar yang akan kita pelajari pada pertemuan selanjutnya lagi. Jadi ada 3 poin pentingnya minggu depan. Kalian mengerjakan soal di website sekolah, mengumpulkan tugas infografis, dan membaca bahan ajar dari Ibu. Oke, semuanya udah paham? Paham, Ibu. Paham, Bu. Oke, kalau gitu sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini ya. Tadi yang mungkin doa Muhammad Azari ya, ketua kelas, boleh ditutup lagi pembelajaran hari ini. Baik teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, ada langkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Oke, terima kasih. Terima kasih yang telah bergabung di Zoom hari ini dan telah mengaktifkan kamera. Selalu jaga kesehatan dan tetap semangat belajar ya. Kalau jalan menginjak bumi, kalau terbang menginjak awan. Sekian hari ini. Ayo semua tepuk tangan. Oke, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa 2 minggu lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Wanda. Terima kasih, Bu.